Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i tabarruk di kuburan Imam Abu Hanifah. Saya tertarik untuk membahas hal ini karena sekitar 18 jam yang lalu, seorang dokter, yaitu Dr. Muhammad Arifin Badri, memposting di akun Facebook beliau. Beliau menulis begini: kisah palsu. Konon Imam Syafi'i sering bahkan setiap hari berziarah ke kuburan Imam Abu Hanifah. Menurutnya, bila beliau memiliki suatu kebutuhan, maka beliau sholat sunnah 2 rakaat, kemudian datang ke kuburan Imam Abu Hanifah dan selanjutnya berdoa kepada Allah memohon kebutuhannya itu. Tidaklah beliau melangkahkan kaki beberapa langkah pergi meninggalkan kuburan Imam Abu Hanifah, melainkan kebutuhannya telah terpenuhi. Setelah meriwayatkan kisah di atas, Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, kisah ini palsu dan dusta, dibuat oleh Ahmad bin Al-Mughallis Al-Hammani. Tarikh Baghdad, Juz 4, halaman 209. Pertanyaannya sekarang, yang ada di kitab Tarikh Baghdad Juz 4 halaman 209 itu apanya? Apakah keterangan tabarruknya Imam Syafi'i atau keterangan terkait dustanya Ahmad bin Mughallis Al-Hammani? Mari kita cek. Di sini ada 2 kitab Tarikh Baghdad, beda penerbit. Yang satu diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami Beirut, tahun cetakan 1422. Kemudian yang satunya lagi diterbitkan oleh Darul Kutub Beirut, terbitan tahun 1417 Hijriah. Mari kita cek juz 4 halaman 209. Tidak ada keterangan terkait tabarruknya Imam Syafi'i dan penilaian Khatib Al-Baghdadi. Halaman sebelumnya juga tidak ada keterangan itu. Halaman berikutnya juga tidak ada keterangan tersebut. Kemudian kita cek di terbitan yang lain, juz 4 halaman 209. Di sini juga tidak ada keterangan tabarruknya Imam Syafi'i dan penilaian Khatib Al-Baghdadi. Tetapi mari kita berhusnudzon terhadap Dr. Muhammad Arifin Badri. Mungkin beliau punya kitab Tarikh Baghdad terbitan lain, sehingga mungkin saja keterangan tentang tabarruknya Imam Syafi'i ini memang benar-benar ada pada juz 4 halaman 209 di kitab Tarikh Baghdad terbitan penerbit lain. Kita husnudzon saja. Sekarang mari kita masuk pada kitab Tarikh Baghdad yang berisi keterangan tabarruknya Imam Syafi'i. Tabarruknya Imam Syafi'i itu terdapat pada juz 1 halaman 445. Di sini, sami'tu Syafi'iyya yaqulu inni la atabarruku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qubrihi fi kulli yaumin, yakni zairan, dan seterusnya. Jadi keterangan tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah itu terdapat pada juz 1 halaman 445, atau di terbitan lain juz 1 halaman 135. Sedangkan penilaian Al-Khatib Al-Baghdadi terhadap Ahmad bin Mughallis Al-Hammani itu terdapat pada juz 5. Ahmad bin Mughallis Al-Hammani. Di sini terdapat pada juz 5 halaman 338. Maka atas alasan apa Dr. Muhammad Arifin Badri menulis begini? Setelah meriwayatkan kisah di atas,
Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, kisah ini palsu dan dusta, dibuat oleh Ahmad bin Al-Mughallis Al-Hammani. Padahal antara keterangan tabarruknya Imam Syafi'i dengan penilaian Al-Khatib Al-Baghdadi atas Ahmad bin Mughallis Al-Hammani itu bukan hanya beda halaman, bukan hanya beda bab, tetapi beda jilid, beda juz. Keterangan tabarruknya Imam Syafi'i ada di juz 1, kemudian penilaian Khatib Al-Baghdadi atas Ahmad bin Mughallis ada di juz 5. Nah, ini apa-apaan? Kemudian ketika saya cek di Maktabah Syamilah di kitab Tarikh Baghdad dengan kata kunci bin Mughallis Al-Hammani, hanya muncul 12 tempat dan tidak ada satupun yang berkaitan dengan tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah. Nah, maka apa maksud doktor tersebut menggabung antara informasi tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah dengan informasi penilaian Khatib Al-Baghdadi atas Ahmad bin Mughallis Al-Hammani? Kemudian disebutkan di dalam kitab Atharu Abdurrahman juz 9 halaman 74 bahwasanya ketika membahas tentang informasi tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah, di sini ada keterangan begini: wa rijalu hadzal sanad kulluhum muwaththaquna 'indal khatib. Rijal atau orang-orang yang di dalam sanad ini, mereka semuanya itu thiqah menurut Khatib Al-Baghdadi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya Khatib Al-Baghdadi tidak akan berpegang pada naskah itu kecuali naskah itu benar, sahih. Terkait tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah, itu tidak hanya dijelaskan atau dikutip di kitab Tarikh Baghdad, tetapi juga disebutkan di dalam kitab Akhbaru Abi Hanifah wa Ashabihi halaman 94. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila, dan seterusnya. Kemudian di dalam kitab Syarhul Bukhari karya As-Safiri atau As-Sufairi juz 1 halaman 156 juga disebutkan terkait informasi tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah. Juga terdapat di kitab At-Tabaqatus Saniyah fi Tarajimi Al-Hanafiyah halaman 46, informasi terkait tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah. Kemudian juga dicantumkan di kitab Hasyiah Ibni Abidin juz 1 halaman 55. Kemudian terkait tabarruk, Khatib Al-Baghdadi tidak hanya mengutip tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah, beliau juga mengutip banyak keterangan terkait tabarruk, seperti pada juz 1 halaman 442 terkait kuburan Musa bin Ja'far, maka fatawassaltu bihi illa sahalallahu ta'ala lima uhib, bertawassul di sana di kuburan Musa bin Ja'far. Kemudian pada juz 1 halaman 442 Imam Khatib Al-Baghdadi menjelaskan tentang kuburan-kuburan yang ada di Baghdad, yang mana di sana
dimakamkan sekelompok dari ulama, ahli hadis, dan fuqaha. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kuburan Ma'ruf al-Karhi itu tempat yang mujarab, tempat yang mana ketika kita berdoa di sana itu mudah dikabulkan. Di sini ada banyak keterangan bahwa kubur Ma'ruf al-Karhi itu mujarab untuk dikabulkannya hajat-hajat. Bahkan dikatakan barang siapa membaca di samping kuburan Ma'ruf al-Karhi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 100 kali dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan, maka Allah akan mengabulkan baginya hajatnya. Nah, ini di dalam kitab Tarikh Baghdad. Kemudian Tarikh Baghdad juz 1 halaman 445 juga terkait kubur Ma'ruf al-Karhi. Disebutkan di sini bahwa Abu Abdillah bin Ibnul Mahamali, dia berkata, aku tahu kubur Ma'ruf al-Karhi selama 70 tahun. Tidaklah orang yang punya keinginan, ya, punya kesempitan hidup, seperti itu. Kemudian dia menuju ke kuburan Ma'ruf al-Karhi, kemudian berdoa di sana, maka Allah akan membukakan pintu terkait kesempitan-kesempitan hidup yang dia alami. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Tarikh Baghdad. Kemudian juz 1 halaman 445 juga ada keterangan, wajitu ila qabrihi wa sa'altullah ta'ala al-hajata indahu. Ini yang Imam Syafi'i. Intinya banyak sekali keterangan di dalam kitab Tarikh Baghdad terkait tabarruk. Seperti contoh di sini juz 1 halaman 446, sesungguhnya di sana itu ada, ini bercerita tentang kuburan ya. Di sana ada anak Ali bin Abi Thalib, yang mana manusia bertabarruk dengan menziarahinya, menujunya. Orang yang memiliki hajat itu menuju ke kuburan itu untuk memenuhi hajatnya, artinya berdoa di kuburan itu. Wa qabruhu hunaka yatabarrakuna bi ziyaratihi qad ra'aituhu wa zurtuhu. Ini bahkan beliau sendiri mengatakan bahwa di sana itu ada kuburan seorang ulama lah, yang mana manusia itu bertabarruk. Bahkan beliau sendiri itu melihatnya dan menziarahinya. Kemudian saya singkat-singkat saja ya, biar tidak terlalu lama. Kemudian pada juz 13 halaman 534, di sini Abul Hasan bin Bashar meninggal, ya, beliau seorang yang zahid, meninggal pada hari Jumat. Di sini ada keterangan begini, bahwa kuburnya itu sampai sekarang masih jelas dan dikenal. Ya tabarrukun nasu bi ziyaratihi. Manusia bertabarruk dengan menziarahinya. Kemudian Tarikh Baghdad juz 16 halaman 611. Abu Ali bin Bayan min ahli Dir al-Aqul kana abidan zahidan. Dia orang yang ahli ibadah dan zahid, orang yang zuhud. Penduduk negerinya bertabarruk dengan berziarah ke kuburnya. Dan mereka menyebutkan bahwa beliau memiliki banyak kekeramatan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya antara informasi tabarruknya Imam Syafi'i di kuburan Imam Abu Hanifah dengan informasi penilaian Khatib al-Baghdadi
terhadap kisah palsu dan dusta yang dibuat oleh Ahmad bin Mughallis Al-Hammani itu tidak ada kaitannya. Kemudian terkait tabarruk di kuburan, Imam Khatib Al-Baghdadi menjelaskan beberapa riwayat terkait adanya tabarruk itu. Artinya Khatib Al-Baghdadi tidak mempersoalkan orang-orang bertabarruk di kuburan. Kenapa ada orang yang seakan-akan ketika ada informasi bahwa orang-orang yang terpercaya di zaman dahulu melakukan tabarruk, seakan-akan kisah itu dusta, seakan-akan orang yang terpercaya itu tidak akan melakukan tabarruk. Kenapa? Karena mereka, orang-orang yang mengingkari ini, meyakini bahwa tabarruk itu salah. Sehingga menganggap jika ada imam, misalkan Imam Syafi'i atau imam yang lain melakukan tabarruk, dianggap kabar itu dusta. Kenapa? Karena menurut mereka yang tidak percaya tabarruk dan menolak tabarruk, mereka menganggap bahwa imam-imam itu tidak akan melakukan kesalahan. Padahal semestinya begini, menurut saya ini. Ketika menemukan informasi bahwasanya imam-imam atau generasi salaf melakukan tabarruk, sedangkan kita menilai tabarruk itu salah, semestinya yang kita koreksi itu penilaian kita terhadap tabarruk. Apa benar tabarruk itu salah? Kenapa kok banyak informasi terkait ulama melakukan tabarruk? Jangan-jangan tabarruk itu benar. Kan semestinya begitu. Bukan kemudian menolak informasi adanya ulama yang bertabarruk. Jadi seandainya nanti ada keterangan sahabat Nabi melakukan tabarruk, apa akan ditolak juga? Nah, jadi yang bermasalah di sini bukan Imam Syafi'i yang bertabarruk, bukan imam-imam besar Islam yang bertabarruk, bukan itu persoalannya. Persoalannya berada di dalam pikiran orang yang mempersoalkan tabarruk. Jadi kalau pikirannya itu sudah selesai di dalam memahami tabarruk, maka ketika menerima informasi adanya imam-imam yang melakukan tabarruk di kuburan, kemungkinan besar tidak akan menolak informasi-informasi itu. Sehingga tidak akan terjadi lagi penggabungan dua informasi dari jilid 1 digabung dengan jilid 5 supaya tercipta suatu kesimpulan bahwasanya Khatib Al-Baghdadi itu mengingkari tabarruk di kuburan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.